alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Futuhat di bawah pimpinan Ustazah Dr. Anda Hajjah Zahra. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap keluarga besar dari DKM Masjid Al-Ma'mur yang diketuai oleh Haji Syarifuddin bin Haji Syahir, Ustazah Hajjah Khairiyah, Ustazah Su'ud, Ustazah Fadla Marzuki, beserta segenap keluarga besar Masjid Jami Al-Ma'mur, juga Ibu Ketua Panitia kita Hajjah Ira Muniarti, dan segenap pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini. Semoga semuanya berada dalam keberkahan, dilimpahi rahmat ridha Allah SWT, dalam naungan dan bimbingan Allah SWT. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi, dirahmati, dicintai Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, dibahagiakan Allah, disayang baginda Nabi besar Muhammad, dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari akhirat kita semuanya masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad. Siapa aja tuh ustazah yang nanti akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad? Namanya Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, yang waktu di dunia berada di dalam Siratal Mustaqim, yang kita selalu minta, Bu, nih saya kasih tahu, doa paling penting dalam hidup seseorang, doa paling penting untuk kita minta dalam hidup kita. Dengerin yang benar, jangan sampai sepanjang hidupmu kamu minta ini itu tapi lupa minta sesuatu yang paling penting dalam hidup. Ibu-ibu sekalian, kamu kalau minta sama Allah minta apa? Duit. Ya ampun Bu, udah setua ini, rambut udah ubanan banyak bener, sebagian malah ada yang ubannya lebih banyak daripada rambut hitamnya. Betul? Masa masih yang diminta duit melulu? Badan udah bau tanah. Bu, sebanyak apapun duitmu, gak ada yang kamu bawa masuk ke dalam tanah ketika kamu masuk dalam kubur nanti. Betul?
sebanyak apapun hartamu, nggak ada yang kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu, Bu. Nih yang pada punya gelang, mau nggak ntar kalau mati gelangnya dikuburin? Nggak mau tuh, betul? Yang sampai bisa kebeli mobil, mau nggak ntar mobilnya kamu bawa masuk dalam kuburan? Suratnya aja dah, BPKB-nya mau? Nggak bakalan bisa jadi kendaraanmu, Bu, dalam kuburan. Saya sampaikan padamu dari dalam hati saya, biar kamu punya prioritas, nggak hanya soal dunia melulu gitu. Saya kasih tahu kamu dari hati saya yang terdalam, Ibu, jangan sampai nyesel begitu waktumu habis. Ternyata seumur hidupmu kamu menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak kamu bawa ketika waktumu habis. Nyesel yang ada. Sampai segitunya ngurusin harta, kagak ada yang dibawa. Sampai segitunya ngurusin rumah, rumahnya nggak dibawa. Segitunya ngurusin baju, bajunya nggak ada yang dibawa. Segitunya ngurusin dapur. Ibu nih dibilangin urusan mobil, gak ketawa. Dibilangin ngurusin gelang, gak ketawa. Dibilangin urusin dapur. Kenapa, Bu? Berasa? Gak dibawa itu, Bu, pancimu. Enggak kamu bawa. Jadi janganlah prioritas ibu tuh itu melulu. Enggak, Ustazah, saya mau urusan harta. Iya, saya minta sih sama Allah, Ustazah, tapi enggak segitunya, Ustazah. Terus kamu minta apa? Minta sehat. Karena Ustazah, begitu umur kita udah di atas 40-50-an tahun, berasa ada Ustazah. Ternyata duit banyak gak gitu manfaat kalau badan kita gak sehat. Katanya gitu. Ibu-ibu saya sekalian, kesehatan badanmu pun, Bu, gak manfaat begitu kamu mati. Betul? Betul? Begitu mati mah, Bu, nggak manfaat lagi, gigi udah tinggal berapa? Nggak jadi masalah, nggak jadi perbedaan signifikan antara kita sehat, kita nggak sehat begitu kita mati. Karenanya, Bu, saya mau ngasih tahu ibu-ibu, bukan berarti nggak boleh minta sehat, bukan berarti nggak boleh minta harta, boleh, tapi janganlah semua doamu minta uang ama minta sehat, karena keduanya nggak akan kamu bawa begitu kamu mati nanti. Sayang banget, sayang banget. Begitu mati semua yang kamu kerjakan gak ada yang kamu bawa. Jika doamu di dunia hanya untuk dunia, lantas doa yang mana yang kamu persiapkan untuk sesudah kematian? Saya ulangi, biar masuk
di benakmu, biar masuk di hatimu. Biar nanti besok-besok kalau doa tuh gak langsung ya Allah kaya, ya Allah sehat, gak gitu. Saya ulangi, biar masuk di pikiranmu. Ibu, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dari hati saya. Maka tolong Bu, yang dari hati ini masukkan ke dalam hati. Bu, orang kalau lagi marah-marah sama kamu, orang kalau lagi ngata-ngatain kamu di jalanan, karena jalannya diserobot misalnya, ngomongnya gak dari hati Bu. Gak usah dimasukin ke dalam hati. Tetangga lagi sebel sama kamu, ngomongnya gak dari hati, gak usah dimasukin hati. Suamimu lagi ngomel, lagi sebel, lagi marah sama kamu, kemudian dia ngomong sama kamu, gak usah masukin ke dalam hati, sebab dia ngomongnya gak dari hati. Tapi sekarang saya ngomong sama kamu dari hati saya, berdasarkan ilmu yang sudah saya dapat berbelas tahun masa belajar saya. Yang dari hati ini saya mohon masukkanlah ke dalam hatimu. Bu, kalau semua doamu di dunia untuk minta dunia, doa yang mana yang kamu simpan untuk sesudah kematian? Jika semua doamu, mintamu selama kamu hidup di dunia adalah untuk masa hidupmu di dunia, doa yang mana yang kamu persiapkan sesudah tubuhmu berbalut kain kafan? Sesudah tubuhmu dikubur orang di pekuburan, yang mana yang kamu persiapkan? Karenanya saya sampaikan padamu, doa terpenting dalam hidupmu, yang sampai Allah minta kamu mengulanginya sehari 17 kali. Kurang apa coba? Kamu minta kepada Allah 17 kali sehari semalam. Nah kan berarti udah banyak saya mintanya Ustazah. Tapi selama ini kamu mintanya hanya dengan lisan kamu, enggak dari hati kamu. Sementara innallaha la yaqbal du'a min kulli qalbin lahilin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa yang hanya keluar dari mulut, bukan dari hati. Allah tidak akan mendengar doa yang keluar hanya dari lisan, tapi hatinya qalbin ghafil, hatinya lalai lahin, gak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doamu kamu mintakan 17 kali sehari semalam, tapi selama ini mungkin kamu memintanya hanya dengan lisanmu, bukan dengan hatimu. Doa penting dari hati, Bu. Permisalan biar gampang paham, saya kasih misal. Kalau ibu punya anak atau punya cucu deh, ini kayaknya muka-mukanya 50 tahun ke atas. Ada sih yang 17. Tapi kebanyakan, betul ya, cucu kamu satu waktu dia datengin kamu terus bilang, apa manggilnya?
nek, mbah, jida, umi. Ya. Nek, ayo nek. Ayo nek. Anak kamu bilang, tuh cucunya minta nggak dikasih-kasih. Lah dia minta apa juga kita kagak jelas. Gimana bisa dikasih sesuatu yang bahkan dia sendiri aja mintanya nggak jelas, betul? Ini yang saya maksudkan. Betul bahwa kamu telah berdoa meminta hal yang sama kepada Allah sekurangnya 17 kali sehari semalam. Tapi jika bahkan kamu sendiri ketika memintanya nggak jelas apa yang kamu minta, nggak paham apa yang kamu minta, nggak dari hati kamu memintanya, nggak sepenuh kesadaran kamu memintanya, bagaimana mungkin doamu diijabah Allah? Paham? Kamu memintanya 17 kali sehari semalam. Penting, makanya Allah minta kamu mengulangnya. Cuman mulai hari ini insya Allah kamu mengulangnya pakai hatimu selain dari lisanmu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah beri taufik pada kita. Amin. Semoga Allah beri hidayah kepada kita. Amin. Untuk meminta hal penting ini bukan hanya dengan lisan, melainkan dengan hati kita. Kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Doa paling penting. Allah abadikan, Allah tuliskan di dalam surat Al-Fatihah. Satu-satunya doa di dalam surat Al-Fatihah yang Allah minta kamu untuk membacanya setiap rokaat sholatmu yang kamu sholati sehari semalam 17 rokaat. Duhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. 17 kali kamu memintanya dalam sehari semalam. 17 kali sekurangnya kamu membaca suratul Fatihah dalam tiap rokaat sholatmu. Artinya 17 kali kamu berdoa dengan doa yang sama. Belum lagi kalau kamu hadir majelis. Saya aja baru majelis belum setengah jam udah baca Fatihah 2 kali. Betul? Tadi habisnya tawasul Fatihah, ya kan? Habisnya doa maulid Fatihah. Nanti ini habis majelis juga sekurangnya baca Fatihah sekali. Belum lagi kalau ada pesanan. Baru ada yang meninggal ustazah. Kan gak mungkin saya baca Yasin kepanjangan. Sekurangnya kita baca Fatihah. Ustazah minta tolong dibacakan, ada yang sedang sakit keluarga kami. Apa yang saya baca? Fatihah. Banyak bener. Satu majelis saja bisa 3-4 kali baca Fatihah. Nah ibu-ibu kadang kan hadir majelis kayak orang minum obat.
Betul Bu? Ustadzahnya aja kalah sama ibu-ibu. Saya pernah tuh mau hadir majelis maulid, ada ibu-ibu udah keluar aja. Saya bilang, Bu, saya aja baru mau masuk, ibu kok udah keluar aja. Oh, Ustazah Halimah ya? Ustazah minta maaf ya, saya keluar duluan. Undangannya hari ini 5. Maaf. 5 Bu. Ustazahnya sibuk, jamaahnya lebih sibuk lagi. Ayo nih yang mau ada undangan lagi boleh keluar sekarang. Ihdinas siratal, doa paling penting. Sampai kita harus mengulanginya 17 kali sekurangnya sehari semalam. Belum lagi kalau ibu sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Ada berapa banyak rakaat ibu baca, bertambah pula lah doa minta ihdinas siratal. Doa terbanyak saya kira yang kamu minta seumur hidupmu. Doa terbanyak saya rasa yang saya minta seumur hidup saya. Saya minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, tempuhkanlah kami jalanmu yang lurus. Ihdina, saya bahas biar ibu paham, dengerin yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ibu terjemahkan, biasanya suka diterjemahkan tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan lurusmu, kan begitu? Jalanmu yang lurus. Hidayah yang kita minta, ihdi dari kata-kata hidayah. Hidayahkan kami jalan lurusmu. Itu Bu. Itu. Hidayah ini ada 2 Bu. Ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Apa Bu? Nah ini yang ngantuk-ngantuk gak bisa jawab nih. Saya heran aja. Saya tuh kan suara saya lantang ya. Kok ada aja gitu ibu-ibu yang bilang, Ustazah kenapa ya? Kalau dengerin ceramah Ustazah tuh mata saya nih kayak ada lemnya. Kayak diindung-indung gitu, berasaan ngantuk ya Ustazah. Ya itu karena ibu-ibu suka tidur. Segini lantangnya Bu suara saya. Apalagi tadi tuh baca natawasal. Saya liatin aja nenek-nenek di pojokan. Ya Allah, berasa lagi zaman kecil kali ya. Diindung-indung emak-emaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dilalah sama hidayah taufik. Hidayah dilalah itu adalah menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Siapa yang bisa nunjukin jalan? Siapapun yang tahu jalan itu bisa nunjukin jalan. Makanya kita bilang kalau yang punya hidayah itu enggak cuma Allah. Hidayah apa nih yang dimaksud? Tapi kalau yang dibilang
yang punya hidayah cuma Allah, itu juga benar. Kalau dibilang Nabi Muhammad Al-Hadi, sang penunjuk jalan, benar. Kalau dibilang Allahul Hadi, Allah juga yang punya, yang menunjuk jalan, itu juga benar. Al-Hadi, sang pemberi hidayah, kan begitu. Nah, cuman kalau di istilah kita nih, kalau udah jadi hidayah kayak lain gitu dengan sang petunjuk jalan. Padahal dua-dua Nabi Muhammad juga Al-Hadi, sang penunjuk jalan. Bahkan Bu, sang penunjuk jalan itu bahkan bukan cuman Nabi Muhammad. Semua wali, semua ulama, semua guru adalah sang penunjuk jalan. Bukan begitu? Iya kan? Ibu-ibu kalau dibilang Ustazah Halimah yang selama ini nunjukin saya jalan. Betul gak? Betul. Betul. Makanya kalau kita bilang, nih ya, kita baca sholawat namanya sholawat Fatih. Salah satu dari sholawat yang sering saya baca. Sering saya baca dan saya seneng bacanya. Sholawat yang merupakan pembuka pintu kebaikan. Ibu-ibu, saya sering ajarin sama ibu-ibu juga. Kalau lagi buntu jalan, nah ini baik dibaca sholawat ini nih Bu nih. Kalau urusan tuh kayak susah banget gitu, nah saya suka nih. Jadi pembuka jalannya itu adalah sholawat ini. Ustazah kalau darurat baca apa sih? Nah saya baca ini. Juga saya sering juga tuh, kalau saya berasa ya Allah nih hati susah banget ya dijaganya, saya baca sholawat itu tuh Bu tuh. Pembuka pintu hati gitu. Sholawatnya bunyinya gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad Al-Fatih lima ughliqa, sang pembuka pintu yang tertutup, pintu rezeki, pintu ilmu, pintu hati yang tertutup. Ya Allah, buka-bukain ya Allah. Wal khatimi lima sabaqa, sang penutup dari nabi-nabi yang terdahulu, sang penutup pintu-pintu keburukan. Ya Allah, tutupkanlah pintu-pintu keburukan bagi diri ini ya Allah. Khatim dimasuk. Nasiril haq bil haq, sang pembela kebenaran dengan kebenaran. Wal hadi ila siratikal, Nabi Muhammad ya Allah, penunjuk jalan menuju jalanmu yang lurus. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salawat salam juga ya Allah untuk segenap keluarganya. Haqqa qadrihi, dengan sesuai dengan hak mereka, wa miqdarihil azim, dan derajat mereka di sisimu ya Allah yang agung. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi hidayah itu ada dua. Kalau hidayah sebagai penunjuk jalan, hidayah yang artinya adalah petunjuk jalan, Nabi Muhammad iya, para ulama iya, para dai iya, para ustadz, para ustadah iya. Semua Bu, para sahabat Nabi kita Muhammad, semuanya adalah penunjuk jalan kebenaran. Kan begitu? Para imam-imam di atas kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Rafi, Imam Hanafi, semua imam-imam kita. Para ulama-ulama kita, semuanya penunjuk jalan menuju kebenaran. Tapi kalau bicara ihdinas siratal mustaqim, itu kepada Allah namanya bukan hidayah dilalah.
Yang pertama tuh hidayah dilalah. Hidayah petunjuk jalan, yang ngasih tahu jalan. Yang ngasih tahu jalan Nabi Muhammad dan semua yang mengikuti jalan beliau. Nabi Muhammad dan para ulama-ulama sepanjang jalan ini, mereka adalah penunjuk jalan menuju jalan yang benar. Ya, namanya hidayah dilalah. Hidayah penunjuk jalan. Makanya saya kurang setuju kalau diartikan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurusmu. Karena Allah itu bukan hanya sekedar menunjukkan kita jalan yang lurus. Kalau buat sekedar nunjukin jalan yang lurus, semuanya banyak yang melakukannya. Namanya hidayah dilalah. Paham sampai sini? Yang Allah punya saja, yang cuma Allah yang punya, namanya bukan hidayah dilalah. Dan bukan ini yang kita minta dalam setiap doa kita. Kita minta juga yang itu, tapi bukan ini yang secara khusus kita minta. Melainkan hidayah taufik. Itu hanya Allah yang punya hidayah yang ini. Hanya Allah yang punya hidayah taufik. Hanya Allah yang disebut dengan Al-Hadi bit-taufik, sang pemberi hidayah dengan taufik. Apa hidayah taufik yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada yang kamu mau, melainkan hanya Allah lah yang dapat memberi hidayah yang Allah mau. Nabi Muhammad bukannya Al-Hadi tadi nih. Iya, tapi Nabi Muhammad Al-Hadi, hadi dilalah. Nabi Muhammad hanya memberi petunjuk jalan, bukan yang mentakdirkan hidayah bagi seseorang. Jelas? Yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah. Dan itu yang kita minta 17 kali sehari semalam. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya gimana nih Ustazah biar kita nggak salah-salah paham. Bu, sebenarnya yang salah paham dengan urusan ini nih bukan cuman yang nggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab pun suka salah-salah jalan. Gak boleh nyebut Nabi Muhammad Al-Hadi. Kenapa? Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi gak boleh disebut Al-Hadi. Hidayah tuh cuman punya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau kamu sebut seseorang sebagai Al-Hadi, berarti kamu sudah musyrik, menduakan Allah dengan yang lain. Lah, kagak ngerti dia. Mondoknya nggak sampai tamat. Ya Bu, ada dua perbedaan hidayah dilalah dengan hidayah taufik. Jadi gimana Ustazah biar gampangnya nih kita kalau baca doa ihdinas siratal mustaqim tuh arti enaknya gimana? Kalau arti tunjukkan kami jalan lurusmu tuh bener Ustazah? Bener. Cuman barangkali kalau saya terjemahkan lebih gampang difaham. Itu benar. Tapi nih kalau saya kasih terjemahannya begini. Ya Allah,
tempuhkanlah saya jalan lurusmu. Lebih bisa dimengerti apa enggak kira-kira? Tempuhkanlah untuk kami ya Allah jalan lurusmu. Kalau engkau lihat kami sedang berada di jalan yang lain, pindahin kami ya Allah ke jalan lurusmu itu ya Allah. Jadikan kami berada di jalan lurusmu. Sebab Bu, kalau urusan memindahkan seseorang dari jalan maksiat ke jalan taat, kalau untuk menjadikan kita yang asalnya di sana, yang asalnya dalam dosa, yang asalnya dalam durhaka, yang asalnya dalam maksiat, yang asalnya dalam hati yang berantakan, yang asalnya dalam kesalahan-kesalahan, kemudian Allah jadikan kita dipindahkan dari jalan kesalahan, jalan dosa, jalan maksiat, jalan durhaka, ditaruhkannya kita di jalan taat, di jalan lurusnya, maka enggak ada yang bisa melakukannya selain Allah. Dan itu yang kita minta dalam 17 kali sholat kita. Ini yang paling penting, doa terpenting yang kita mintakan dalam seumur hidup kita. Ya Allah, taruhlah saya ini di jalan lurusmu ya Allah. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya jalan kehidupan yang lurus ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya berada di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Taruh saya ya Allah di jalan tersebut. Jika selama ini saya belum berada di sana, dan biarkan saya menempuh jalan lurus ini ya Allah jika saya sudah berada di sana. Begitu indah sekali bukan? Bagaimana menurutmu? Selama ini dari sebelum balik kamu sudah minta itu sama Allah. Andai saja dari balik kamu sudah paham ini, bahwa setiap sholat kamu minta, ya Allah taruh saya di jalan-Mu yang lurus, ya Allah tempuhkan saya jalan-Mu yang lurus. Betapa berpuluh tahun kamu memintanya, bukankah sudah pantas Allah mengabulkannya? Andai saja kita sudah memahaminya dari berpuluh tahun yang lalu, mungkin jalan kita sudahlah berada di jalan yang pas, di jalan yang lurus. Kita sudah tidak lagi berurusan dengan jalan-jalan yang salah. Mungkin kita sudah tidak lagi berurusan dengan dosa demi dosa. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya, setiap kali baca doa ihdinas siratal mustaqim, hatinya khusyuk, sehingga bisa benar-benar minta, ya Allah taruh saya di jalan lurus-Mu ya Allah. Taruh saya di jalan-Mu yang benar ya Allah. Tetapkan saya ada di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Tetapkan saya berada di jalan-Mu yang benar ya Allah. Jalan yang lurus tuh yang kayak gimana Ustazah? Yuk, kamu juga udah tuh
udah memastikan jalan lurus yang kamu minta tuh yang kayak gimana. Dalam 17 kali seumur hidupmu, tiap hari kamu juga udah minta sama Allah, jalan lurusnya tuh yang gini loh ya Allah. Udah kamu bilang, udah diajarin sama Allah. Jalan lurus tuh yang gimana? Jalan lurus tuh yang sholat, yang sedekah, yang zakat, yang nutup aurat. Itu iya, tapi bukan itu yang pastinya. Jalan lurus kamu itu kamu bahkan gak minta kayak gimana jalannya. Karena Allah, Bu, agamanya ini akan disampaikan bermacam-macam. Allah tahu kelak akan datang satu masa di mana kalau kamu orang mau cari ajaran Islam, orang ketik di Google, Allah tahu. Karenanya Allah ketika hendak memberitahu jalan lurusku yang kayak gini loh, Allah nggak bilang jalan lurusku adalah siratis sholah, siratis zakah, siratis saum, siratil Islam, siratil iman, siratil ihsan, siratil taqwa. Nggak gitu cara Allah bercerita. Cara Allah memberitahu kita nggak gitu. Gimana ya Allah jalan lurusmu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan lurusku, kata Allah, jalanku hanya satu, jalan yang lurus. Yang lain-lain jalannya banyak, tapi jalan lurusku cuma satu, tapi gede, ditempuh oleh semua hamba-hamba yang aku cintai. Bahasa Allah ketika menyebutkan hamba-hamba yang dia cinta, para kekasih-kekasihnya, Allah bilang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurusku adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang aku kasihnya paling banyak. Aku kasih nikmatnya paling banyak. An'amta alaihim. Hambaku ini aku bikin banyak. Seolah Allah berkata semacam ini, teman-teman. Hambaku ini aku bikin banyak. Dari zaman Adam sampai zaman terakhir banyak aku bikin manusia. Aku bikin manusia banyak. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga. Aku bikin banyak. Di antara mereka aku kasih semua kenikmatan nih. Kenikmatan aku kasih semua, kata Allah. Tapi banyak di antara mereka yang aku kasih kenikmatannya dikit-dikit aja, dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Kenapa? Aku gak suka sama mereka. Sama kayak ibu nih. Misalnya ibu punya guru. Ibu kemudian, kamu ibu guru misalnya sebuah sekolah. Gitu kan? Kelas kamu tuh Bu, muridnya banyak, ada 40 orang. Misal. Tapi yang kamu senengin dikit. Di antara murid tersebut tuh yang kamu cintai gak semua. Bahkan gak lebih dari setengahnya. Gak lebih dari setengahnya. Gak lebih dari seperempatnya mungkin. Di antara murid tersebut. Anggaplah gak lebih dari setengahnya. Yang ibu senengin, ibu bilang, yang nanti dapat poinnya banyak. Atau yang nanti aku kasihnya banyak. Itulah yang paling aku cintai. Ibu-ibu sekalian, maka ibu pun kasih poin. Nah, di antara mereka ada yang dikasih poin banyak, ada yang dikasih poin sedikit.
Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nih di antara hamba-hamba nih Allah punya banyak manusia. Enggak semuanya Allah suka, enggak semuanya Allah cinta. Dikasihnya sedikit yang Allah enggak cinta itu sama Allah. Nikmatnya itu sama Allah dikasih sedikit-sedikit aja. Tapi yang Allah cinta, Allah kasih nikmatnya paling banyak. Paling banyak. Dari sini kita tahu mana nikmat yang besar, mana nikmat yang kecil. Bu, sebab Allah ketika menerangkan an'amallahu alaihim, di ayat yang lain Allah cerita siapa sih isinya. Jalan lurusnya Allah nih isinya siapa? Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Sama kan tuh? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Sama nih. Tapi di ayat ini Allah ceritain siapa aja tuh siratal mustaqim, siapa aja tuh an'amallahu alaihim. Sebab Allah kasih kelanjutannya, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan orang yang berada di siratal mustaqim, yang diberi nikmat paling banyak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ya Allah? Binan nabiyin, yang paling depan para nabi, wasiddiqin, belakangnya para wali, wasyuhada, para pejuang Islam, di antara mereka para ulama, wassalihin, belakang mereka orang-orang soleh. Itu isinya siratal mustaqim. Itu yang ada di jalan lurusnya Allah. Artinya setiap sholat kamu minta, ya Allah taruhkanlah saya di jalannya orang-orang soleh. Artinya tiap sholat kamu minta, ya Allah taruhkan saya di belakangnya para ulama. Artinya tiap sholat kamu bilang, ya Allah tempuhkanlah untuk saya jalan hidupnya para walimu ya Allah. Artinya kamu minta dalam tiap sholatmu, ya Allah tempuhkanlah saya jalan hidupnya para nabimu. Tempuhkanlah untuk saya jalan hidupnya Nabi Muhammad. Kamu minta untuk ada di belakangnya Nabi Muhammad dalam tiap sholatmu. 17 kali sekurangnya sehari semalam hidupmu itu. Kamu sholat dari sebelum balik bukan? Kamu udah minta buat bisa bersama di belakang Nabi Muhammad di hari akhirat nanti. Dari sejak berpuluh tahun hidupmu. Masa sih andai kamu bacanya khusyuk, masa enggak diijabah juga? Diijabah pastinya. Jalan lurusnya Allah. Yang pegang benderanya Nabi Muhammad. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Akulah
yang pegang bendera. Akulah imam terdepan dalam siratal mustaqim. Makanya Bu, hidup ini mesti ngikutin jalannya mereka. Kita nih, PR kita dalam hidup, memastikan hari demi hari kita tambah dekat, tambah maju ke jalan yang itu, jalannya Nabi Muhammad. Bukan tambah hari, tambah banyak duitnya, tapi tambah jauh dari jalannya Nabi Muhammad. Bukan itu tujuan hidupmu. Jangan sampai tujuan hidupmu memastikan tambah hari tambah cakep, tambah hari hidung tambah mancung, atau gimana caranya biar hidung saya mancung. Bukan untuk itu kamu diciptakan. Kamu bahkan tidak diciptakan untuk gimana caranya tambah hari saya tambah dicinta suami. Enggak Bu, enggak, saya kasih tahu, enggak. Ustadzah kan istri penting ustadzah untuk dicinta sama suami. Kamu jangan sampai menghalalkan segala caranya Allah. Artinya adalah bahwa kamu tidak menempuh siratal mustaqim dalam rangka mencari cintanya suami. Bu, kamu mati suamimu nggak bakalan mau ikut dikuburin. Betul? Betul? Maaf ya Bu ya, sebelum ibu mati aja, sebelum kita mati aja, suami itu udah sering kepikir Bu. Betul? Kepikir apa? Bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan. Kamu diciptakan buat menempuh jalan lurus. Ikut sama jalannya Nabi Muhammad, ikut sama jalannya para wali, ikut sama jalannya para ulama, ikut jalannya orang-orang soleh. Ikut di situ, bukan buat mencari cinta manusia, bukan. Manusia siapapun akan meninggalkan atau ditinggalkan. Ibu-ibu saya sekalian, jangan sampai kamu nih jadi seorang ibu, tujuan hidupmu adalah mencari kasih sayang anakmu. Kamu urusin anakmu habis-habisan di masa kecil. Tujuannya biar anak saya ntar ngurusin saya di masa besar, di masa tua. Bu, ada banyak yang berpikirnya seperti itu. Sayangi anakmu biar kamu disayangin anakmu di masa tuamu. Katanya gitu. Betul? Jangan Bu. Ustazah jangan sayangin anak, bukan begitu maksud saya. Jangan sampai niatmu menyayangi anakmu adalah untuk mendapatkan kasih sayang anak di masa tuamu. Emang enggak benar Ustazah kayak begitu? Enggak benar. Saya kasih tahu. Ibu-ibu saya sekalian, kamu lupa. Kamu kalau suka mikir saya akan menyayangi anak saya di masa dia kecil biar saya kalau tua disayangin sama anak saya. Bu, kamu lupa
bahwasanya urusan sayang menyayangi bukan urusan kamu sama anak kamu. Biar nanti saya diurusin sama anak saya di masa tua, kamu lupa. Kamu bahkan dari sejak berada di rahim ibumu udah ada yang ngurusin, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki belum bisa nyampe kepadamu, Allah udah sampaikan rezeki kepadamu. Allah yang bikin hidung kamu, Allah yang bikin mata kamu, Allah yang bikin anggota tubuh kamu. Jangan lupa, dialah pula yang bisa menjagamu di saat telingamu sudah berkurang pendengarannya. Di saat kamu bicaranya udah enggak lagi jelas. Di saat tulangmu sudah keropos, yang menciptakan tulangmu tetap bisa ngurusin kamu. Gak usah takut. Gak usah takut. Nanti kalau anak saya ninggalin saya, siapa yang ngurusin saya? Allah. Allah ngurusin kamu. Gak usah khawatir. Ini ceramah untuk nenek-nenek nih. Takut bener ditinggalin anak. Betul? Ustazah, saya sedih banget dah Ustazah. Kata ibu-ibu nih, banyak banget yang ngomong sama saya. Kenapa, Bu? Anak saya nikah Ustazah. Terus? Lah bukannya kamu seneng anak kamu nikah mengerjakan sunnah Nabi? Ya tapi dibawa jauh Ustazah sama suaminya. Suami anak saya Ustazah dinas di luar kota, tinggal jauh dari saya. Ntar kalau ada apa-apa sama saya Ustazah gimana? Bu, sebelum ada anakmu kamu udah diurusin sama Allah. Bu, sebelum ada siapapun udah ada Allah. Tenang aja, kamu diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir. Ibu-ibu seriku sekalian, saya nggak ada anak, saya nggak pernah takut kehilangan anak. Memang nggak ada ya. Nggak usah khawatir, saya nggak pernah mengkhawatirkan masa depan saya. Sebagaimana saya tahu di masa lalu saya, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Di masa depan saya pun Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Ingetin itu. Tiap kali kekhawatiran datang dalam hidupmu, ingetin itu. Ntar kalau suami saya meninggal kayak gimana? Kasihan Bu, tuh suami masih hidup. Kamu kenapa udah kayak begitu mikirnya? Bu ya? Dari sebelum kamu bersuami, kamu udah ada yang ngurusin namanya. Ntar kalau suami saya meninggal dunia, saya makannya dari mana? Loh? Dari sejak kamu belum bersuami, Allah udah kasih kamu makan, betul? Dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, udah ada yang ngasih makan kamu, namanya. Ibu pernah dengar gak ada dokter USG, kemudian dia bilang, wah minta maaf Bu, kandungan dalam perut ibu ini stres. Kenapa? Pusing mikirin makanan. Ada begitu? Enggak ada. Rezeki sampai padamu, bahkan sedari kamu masih berupa janin dalam rahim ibumu, ngunyah belum bisa, apalagi masak. Ngunyah kamu belum bisa, rezeki udah sampai kepadamu, makanan udah sampai kepadamu. Masa begitu kamu tua, kamu takut gak ada yang ngasih makan? Ayo nih, tauhidmu dibenerin. Ayo nih, bukan untuk itu kamu diciptakan.
Bukan buat mikirin nanti saya makannya gimana, nanti saya hidupnya gimana, kalau suami saya nggak ada, kalau anak saya ninggalin saya, kalau saudara saya ninggalin saya. Nggak ada. Kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk seseorang, melainkan untuk Allah. Ingat itu. Jangan sampai kamu sibuk mikirin makan siang, makan malam, makan bulan depan, makan tahun depan, sampai membuat kamu lupa jalan lurus yang seharusnya kamu tempuh. Bu, jangan gara-gara nyari rejeki kamu menghalalkan segala cara. Enggak usah khawatir, Bu, enggak usah khawatir. Ustadzah ngomong kayak gitu karena duit ustadzah banyak. Masa saya harus cerita sama ibu bahwa saya juga mengalami masa-masa gak punya duit sama sekali? Saya tentu gak perlu bercerita itu. Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan. Dan Bu, ini saya kasih tahu ibu-ibu, tahaddutan bin ni'mah. Tahaddutan bin ni'mah tuh nyeritain kenikmatan. Ya Bu ya? Bu, saya pernah gak punya uang, gak pegang uang, gak punya uang sama sekali. Bertahun, berbulan sekurangnya. Dan hati saya saat itu gak ada bedanya dengan ketika saya punya uang banyak dalam urusan mengkhawatirkan rezeki. Saya nggak pernah khawatir urusan rezeki, urusan makan, urusan hidup saya. Bahkan di saat saya nggak punya sepeser pun uang. Saya tinggal bertahun-tahun di kota Tarim. Bu, kiriman dari orang tua saya belum tentu datang setahun sekali. Saya sering kali nggak punya uang. Masa saya nggak punya uang itu banyak kali. Nggak punya uang sama sekali. Tinggal di negeri orang lain, sendirian, nggak punya kerabat, nggak punya orang tua, nggak punya apa-apa. Dan hati saya sama tenangnya dengan ketika sekarang saya punya saldo di rekening saya. Misalnya gitu, sama aja, gak ada bedanya. Karena di semua waktu saya tahu yang ngasih rejeki hanya satu, namanya Allah. Bu, kamu mau punya duit berapapun, yang akan sampai di perutmu hanyalah yang sudah tertulis sebagai rizkimu. Harus kamu pahami itu. Jadi gak usah segitunya bilang mas suami, kalau abang pulang bawa uang abang sayang. Kalau abang pulang gak bawa uang silahkan abang tidur di luar. Enggak gitu Bu, kamu beriman, kamu ngaji, kamu paham tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup adalah aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita adalah ihdinas siratal mustaqim, menempuh perjalanan kehidupan yang lurus, melaksanakan taat kepada Allah, meninggalkan dosa karena Allah, mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad. Kayak gimana cara Nabi Muhammad menjalani kehidupan, itulah yang kita diminta untuk menjalani kehidupan. Enggak apa-apa, hidup tuh enggak harus selalu sehat, enggak apa-apa. Sesekali sakit, betul Bu? Sesekali sulit, betul Bu?
sesekali nggak punya duit, betul Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi bersama dengan segala keadaan kita harus menempuh jalan lurusnya Allah. Dalam segala keadaan kamu tidak pernah diperkenankan buat memilih dosa. Maka adik-adik yang mungkin belum menikah, bukan karena kok sampai umur hampir 30 belum kelihatan hilal jodoh saya. Kalau kayak gitu saya pacaran aja dah. Itu artinya kamu memilih menempuh jalan yang bukan sirotol mustaqim hanya karena kamu takut jodohmu tidak segera datang. Padahal nggak gitu caranya. Tempuhlah jalan lurus. Ibu-ibu yang ketika ngerasa, wah ini nggak ada duitnya nih, waduh kalau gitu saya ambil pinjol aja. Artinya kamu menempuh jalan yang bukan jalannya Nabi Muhammad, yang bukan siratal mustaqim, hanya karena khawatir urusan rezeki, yang padahal rezeki itu alamatnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nyari rezeki bukan di sirotol mustaqim, artinya dia adalah orang yang salah alamat. Nyampe apa nggak nyampe? Orang kalau salah alamat nyampe apa nggak nyampe? Nggak nyampe Bu. Mau hadir kajian Ustazah Halimah hari ini tanggal 5 November. Tapi dia perginya ke Bandung. Nyampe? Nggak nyampe. Salah alamat namanya. Orang kalau salah alamat nggak nyampe Bu, kelihatannya kayak nyampe padahal nggak nyampe. Itu orang kalau misalnya nih, lagi nggak ada duit nih, ngambil pinjol, nggak nyampe. Nggak nyampe. Nanti dari yang pinjol ini kelihatannya kayak nyampe, sekarang pegang duit kan kayak nyampe tuh. Ya nyampe kan? Nah, habis itu dipakai duitnya ditagih. Gimana tuh kalau udah ditagih? Dia mesti bayar, dia nggak ada duitnya. Dia ambil pinjol lagi. Kan begitu? Waduh, ini biar dapat duit cepet nih kayak gimana nih? Dia ambil judol. Dia ikutan judi. Ibu-ibu saya ikut sekalian. Sekalinya ikutin judi menang. Dapat duit. Kan kayak bener kan? Kayak dapat gitu. Padahal dia salah alamat. Habis itu tuh duit dipakai buat nutupin utang sini, nutupin utang situ, kurang juga. Dia judi lagi, kalah. Waduh, iya tuh terus aja. Sampai akhirnya ada berapa banyak berita-berita tentang, sedih saya sebutnya, tentang beberapa ibu, bahkan ibu rumah tangga memilih mengakhiri hidupnya karena kelilit utang judi online atau utang pinjaman online. Ada berapa banyak, bahkan yang akhirnya kemudian ngambil duit haram sini, ngambil duit haram situ, ngambil punyanya saudaranya, nipu orang lain hanya karena dia harus bayar nih pinjaman online-nya dia ini. Sampai banyak di antara mereka yang berakhir di penjara. Itu semuanya disebabkan karena salah alamat. Alamat rezekimu cuma satu, namanya Allah. Tempuhlah jalan lurusnya Allah, segalanya akan kamu dapatkan. Urusan rezeki kamu dapat, urusan cinta manusia kamu dapat.
Bu, istri yang menempuh jalan lurusnya Allah akan jadi istri yang paling berpeluang untuk dicintai oleh suaminya. Ini saya kasih tahu. Dia nggak sibuk nyari cinta suaminya karena dia sibuk mencari cinta pencipta suaminya. Dia sibuk nyari cintanya Allah. Dia sibuk nyari cintanya Allah. Dia bangun di waktu malam, kemudian berkata, ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, taruhkanlah saya di jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Karuniakan kepada saya akhlak kayak akhlaknya Nabi Muhammad, ibadah kayak ibadahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan saya dengan para ulama. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, benerin hati saya. Ya Allah, cintai saya, sayangi saya. Ya Allah, jaga saya seperti Engkau menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu, ya Allah. Itu doa-doa sama tuh, meminta jalan lurusnya Allah. Karuniakan saya mati husnul khotimah, itu sama tuh, minta jalan lurusnya Allah. Karena orang-orang yang berada di jalan lurusnya Allah matinya husnul khotimah. Maka di saat kamu meminta doa husnul khotimah, sama kamu dengan meminta jalan lurusnya Allah. Di dalam doa ihdinas siratal mustaqim, kamu sudah meminta seluruh kebaikan dunia akhirat. Ibu-ibu saudara sekalian, dia sibuk nyari cintanya Allah. Maka ketika dia berhadapan dengan suaminya, dia ngomongnya benar, ngomongnya bagus sama suaminya. Kenapa? Dia tahu kalau saya ngomongnya nggak benar sama suami saya, Allah nggak ridho sama saya. Saya nggak mau Allah nggak ridho sama saya. Allah ridhonya kalau saya baik sama suami saya. Maka dia pun baik sama suaminya. Bukan karena berharap cinta suaminya, tapi dia berharap cintanya Allah. Bu, jalannya benar. Saya ulangin ya, saya kasih tahu kebalikannya nih. Ada istri yang buat mencari cinta suaminya, dia menghalalkan segala cara. Sampai operasi plastik dia kerjain. Muka sampai jadi kayak kain, tarik benang, disulam, yang kayak kain bu. Habis ini mau dipasangin monte, ada aja tuh, masya Allah. Saudara sekalian, menghalalkan segala cara, sampai dia pasangin apaan di HP suaminya biar tahu suaminya lagi ada di mana. Ayo loh, disiksa sama urusan cintanya kepada suaminya. Begitu dia tahu suaminya sedang tertarik dengan perempuan yang lain, dilabrak tuh perempuan, hayo aja. Mau-maunya hidup disiksa. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, apakah sesudah itu dia mendapatkan cinta suaminya? Belum tentu. Betul? Betul? Belum tentu. Dia mati-matian berusaha mengemis cinta suaminya. Dia mati-matian berusaha mengejar-ngejar cinta suaminya. Sementara suaminya belum tentu mencintai dia. Secantik apapun dia, sebaik apapun dia, sepinter masak apapun dia, betul? Salah alamat. Tapi ada istri yang lain, dia baik sama suaminya, dia takut bohongin suaminya, dia nggak ngejar-ngejar harta suaminya, enggak, dia nggak pernah nuntut apapun dari suaminya. Bukan karena suaminya mah dituntut nggak dituntut juga, kalau emang dia mau ngasih dia ngasih, enggak. Tapi karena dia tahu suaminya tidak bisa berbuat apa-apa.
Suami saya bukanlah yang memberi rizki pada saya. Suami saya sama saya, tukang makan rejeki, pemberi rejeki satu, namanya Allah. Maka daripada dia sibuk ngemis-ngemis cinta suami, daripada dia sibuk marah-marahin dan menuntut suami, dia hanya sibuk mencari cinta dari sang pemilik jalan kehidupan, namanya dia hanya sibuk mencari cintanya Allah. Dia bangun di waktu malamnya, menengadahkan tangan seraya berkata, ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang sepanjang siang malamnya engkau pandang ia dengan pandangan cintamu, jadikan saya salah satu di antaranya ya Allah. Jika ada hamba-hambamu yang masuk pagi, masuk malam dalam keadaan engkau mencintai dia, jadikan saya salah satunya ya Allah. Hamba ini dicinta oleh Allah, hamba ini dimuliakan oleh Allah, dan bagian dari kemuliaan tersebut tsumma yudha lahul qabulu fil ard, Allah jadikan hati suaminya menyayangi dan mencintai dia, mau tak mau. Malah Allah jadikan hati suaminya sayangnya sama dia luar biasa. Tak bisa digantikan dengan cinta perempuan manapun, sebab pada akhirnya Allah lah muqallibul qulub, Allah lah sang pembolak balik hati. Kalau sudah Allah yang narok cinta di hati suami kepada istrinya tersebut, siapa yang bisa memisahkan laki-laki itu dari istrinya? Kalau udah Allah yang bikin hati suaminya cinta kepada istrinya, yang lain bisa apa? Bu, mau pelakor seluruh dunia bersekutu, mau seluruh pelakor di dunia bekerja sama sekalipun, kalau udah Allah yang taruh cinta di hati suami tersebut kepada istrinya, yang lain bisa apa? Betul? Karenanya Bu, kalau mau ada yang kamu kejar cintanya, kejarlah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, kalau kayak begitu Nabi Muhammad nih fungsinya apa? Imamunal Akbar, pemimpin kita sang yang paling besar, yang ngasih tahu jalan hidup kita kayak gimana, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih semua yang saya sampaikan ini Bu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad. Untuk kita ngejar cintanya Allah, untuk kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, yang udah ngajarin kita cinta tuh jangan kepada manusia. Katanya Nabi Muhammad, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah. Cintai Allah yang telah memberikan kalian berbagai kenikmatan. Nabi kemudian berkata, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Bu, cara paling gampang buat dapat cintanya Allah adalah dengan kita cintai kekasih, paling kekasih di sisi Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Sebab Allah cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sang pembela kita, baginda kita Nabi besar Muhammad, sang pembuka pintu kebaikan bagi kita. Bu, yang ngasih si Allah, tapi yang bagi Nabi Muhammad.
Yang ngasih Allah, tapi yang bagi Nabi Muhammad. Makanya di doa maulid yang tadi ibu baca tuh, nah ini biar ibu tahu posisi Nabi Muhammad di mana. Yang punya semuanya Allah bu, tapi yang bagi Nabi Muhammad. Yang punya surga Allah, tapi kunci surganya yang pegang Nabi Muhammad. Yang punya neraka Allah, tapi pemberi syafaat biar kita selamat dari neraka adalah Nabi kita Muhammad. Katanya Habib Ali Habsyi, qasimi imdadika fi ibadik wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Nabi Muhammad yang bagi-bagiin pemberiannya Allah kepada hamba-hambanya. Nih kita nih biar masuk jadi hamba-hamba yang dikasih kenikmatan paling besar dari Allah SWT. Dikasihnya iman, dikasihnya takwa, dikasihnya cinta, dikasihnya kasih sayang. Kita juga mesti deket sama yang bagian tukang bagi-baginya bu. Yang bagi-baginya Nabi besar Muhammad. Sakiku si irsyadika li ahli widadik. Yang bagian nuang-nuangin di gelas cinta. Nih kita nih hati kita nih bu, gelas-gelas nih. Ada bu yang sama Allah tuh dikasih cintanya rada banyakan, dikasih kasih sayangnya rada banyakan, dikasih hidayahnya tuh paling banyakan. Tapi ibu-ibu yang bagian nuang-nuanginnya adalah Nabi besar Muhammad. Maka ibu pengen dapat dari Allah yang paling banyak, kita minta hidayah taufik dari Allah yang paling banyak, deketi Nabi besar Muhammad. Sehingga ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala, ditaruhnya kita semuanya di jalan lurusnya Allah, di jalan lurusnya Allah, jalannya Nabi besar Muhammad, jalannya para wali-walinya Allah, jalannya para ulama-ulamanya Allah, jalannya orang-orang saleh. Kita ada di jalan mereka insya Allah. Kita ada di belakang jalannya Fatimah Zahra insyaallah. Kita ada di belakang jalannya Khadijatul Kubra insyaallah. Kita ada di belakang jalannya Aisyah Ridha insyaallah. Kita ada di belakang jalannya para wali-walinya Allah. Kita ada di belakang jalannya para ulama-ulamanya Allah. Sebab semoga Allah jadikan kita semuanya hamba-hambanya yang salehah ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah untuk kami jalan lurus-Mu ya Allah. Tempuhkanlah untuk kami jalan lurus-Mu ya Allah. Taruhkanlah kami di jalan lurus-Mu ya Allah. Tetapkanlah kami menempuh jalan lurus-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berada di jalan selain itu ya Allah. Biarkan kami dalam hidup kami ada di jalannya Nabi Muhammad, ada di jalannya para sahabat Nabi Muhammad, ada di jalannya para nabi-nabi-Mu ya Allah, ada di jalannya keluarga Nabi Muhammad, ada di jalannya para ulama-ulama-Mu ya Allah, ada di jalannya para wali-wali-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan jauh-jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah.
Hidupkan kami seperti kehidupannya ya Allah. Biarkan dalam hati kami ada rasa yang dipunyai oleh Nabi Muhammad dalam hidupnya ya Allah. Jangan biarkan rasa yang lain yang justru ada di dalam hati kami ya Allah. Nabi Muhammad dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada dunia ya Allah. Jangan biarkan hidup kami hanya memikirkan urusan dunia ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahul bainana wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami qanaah, karuniakanlah dalam hati kami kesabaran, karuniakanlah dalam hati kami ketakwaan, karuniakanlah dalam hati kami rasa syukur, karuniakan dalam hati kami keyakinan dan keimanan bahwa apapun yang kau tetapkan terjadi pasti akan terjadi pada kami ya Allah. Bahwa apapun yang terjadi adalah semuanya darimu ya Allah. Dan apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang kau berikan dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang salehah ya Allah. Kami hidup dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami ya Allah. Kami hidup sebagai umat Islam, matikan kami sebagai umat Islam. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين بجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Berkahi semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Yang sedang sakit sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit lapangkanlah ya Allah. Terutamanya hati kami ya Allah. Lapangkanlah dengan iman, dengan qanaah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya sampaikan juga untuk tidak meninggalkan sampah ya Bu ya. Jangan tinggalin sampahnya biar masjidnya bisa langsung bersih lagi seperti sedia kala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.